Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yumi Barka dengan NIM 108 1080 175. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari praktikum basis data. Ini adalah ERD-nya, perintahnya adalah untuk membuat tabel dari saluran TSRD dan asumsikan numeric dan forensic. Yang pertama itu sebelum membuat tabel, kita itu membuat database dulu dengan sintaks create database. Ini adalah nama database, kemudian mengaktifkannya use dengan ini nama database yang diinginkan. Yang kedua adalah proses create tabel perpustakaan atau membuat tabel perpustakaan. Di sini dipakai create tabel perpustakaan. Perpustakaan adalah nama tabelnya. Pada tipe data huruf bisa digunakan varchar atau char, dan tipe data angka bisa digunakan integer dengan ukuran maksimal 11 digit. Pada jurusan ini dapat primary key karena merupakan atribut yang digunakan membedakan data secara numerik. Yang ketiga, membuat tabel mahasiswa dan sintaksnya sama create tabel mahasiswa. Pada NIM dapat constraint primary key karena atribut yang digunakan membedakan data secara numerik, dan pada jurusan constraint Forensky dari tabel perpustakaan karena relasi antara mahasiswa dan perpustakaan. Yang keempat ada tabel buku. Di tabel buku juga kode buku primary key dan jurusan dibuat Forensky karena ada relasi antara buku dan perpustakaan. Yang kelima, tabel pengarang di kode buku dibuat Forensky karena ada relasi antara buku dan pengarang. Yang keenam ada tabel pinjam di kode buku dan NIM dibuat Forensky karena dari kode buku ini memiliki relasi antara buku dari antara kode buku sini dengan kode buku yang di buku, dan NIM di sini memiliki relasi antara NIM di sini dengan NIM pada mahasiswa. Yang kedua, proses insert ke dalam semua tabel. Pertama, tabel perpustakaan. Proses insert di sini artinya adalah untuk menambahkan data pada tabel, di mana pada gambar di atas ada insert into perpustakaan values. Di sini perpustakaan ada nama tabel. Dan untuk tipe data string, nilai yang dimasukkan dibatasi dengan tanda petik atau tanda petik 1, tanda petik 2, dan sedangkan tipe integer itu tak perlu dibatasi tanda petik. Begitu juga dengan tabel mahasiswa, tabel buku, tabel pengarang, atau tabel pinjam. Kemudian yang ketiga itu proses update dan delete. Proses update di sini artinya adalah untuk mengubah atau data menjadi data yang baru. Pada gambar data diketahui pada data mahasiswa dengan NIM 230398 akan diubah menjadi NIM 210390 dengan sintaksnya update dari tabel mahasiswa, set nama yang akan diganti NIM-nya ini, nama uni, alamat kaju, dan nomor HP bla bla bla. Maka di sini yang awalnya NIM 210398 akan diganti dengan 230380. Yang kedua itu proses delete. Proses delete di sini adalah digunakan untuk menghapus data yang tidak diperlukan. Atau kemudian salah pada gambar dengan sintaks delete from mahasiswa where NIM 210380 artinya menghapus dari tabel mahasiswa pada field NIM 230380. Maka yang tadi sebelumnya ada di sini nama unit, di sini akan terhapus. Yang keempat ada proses query select menampilkan kolom tertentu. Query select di sini gunakan untuk seleksi data, menteri data, menampilkan data dengan tertentu dari satu tabel. Misalnya ini select NIM nama from mahasiswa, maka kita hanya menampilkan NIM nama dari tabel mahasiswa. Yang kedua ada select dengan where. Select dengan where di sini adalah untuk menampilkan di mana yang kita mau. Misal kondisi pada tampilan terfilter, artinya itu terfilter berarti dia akan menampilkan salah satu dari data. Misal di sini select from dari tabel mahasiswa di mana alamat di Darussalam. Di sini yang berada dari alamat di Darussalam itu hanya ada Rina dan dia. Yang ketiga, select dengan operator AND dan OR. Operator AND digunakan untuk menampilkan record jika semua kondisi luar benar-benar atau ada. Pada gambar menampilkan NIM 210812 dan denda 5000. Artinya di sini kita akan menampilkan orang yang NIM-nya 210812 dengan denda pinjam 5000. Misalnya ada dengan NIM 210812 dengan denda 4000. Maka di sini dia tidak akan ditampilkan karena ditampilkan hanya NIM yang ini dengan denda yang ini.
Yang kedua, operator OR. Operator OR adalah digunakan untuk menampilkan record jika salah satu kondisi berbanding benar atau ada. Pada operator OR ini misalnya terpenuhi salah satu atau keduanya. Misalnya, yang sintaks select mahasiswa dari tabel mahasiswa di mana jurusan yang akan ditampilkan jurusan statistika atau dari jurusan informatika. Dengan outputnya, jurusan informatika dan statistika itu ada 2 orang, yaitu Shiva dan Ayu. Yang keempat, select dengan not like dan between. Operator not like artinya tidak. Penggunaan menyebutkan tanda wheelchart garis bawah, karakter apa saja persen, berarti cocok dengan kata apa saja dan berapapun panjangnya. Pada gambar menampilkan select from buku, where kode buku, not like. Artinya di sini kita memilih dari tabel buku memilih field kode buku not like yang tidak ada angka 4. Ini artinya persen, yang 4%. Di awalnya ada 4, di tengah 4, atau di akhir pun ada 4. Jadi artinya not like sama sekali yang tidak ada angka 4 pada kode buku. Maka dia ada pada judul bukunya pengantar fisika. Yang kedua yang keenam ada between. Dengan between artinya di antara, untuk menampilkan data di antara dengan sintaks select from buku, tabel buku di mana yang akan dipilih adalah nomor antara 3 dan 7. Maka yang ditampilkan hanya 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke nomor 5 itu proses seleksi dengan fungsi Aurerat. Pertama, fungsi sum digunakan untuk menampilkan total nilai bagi kolom. Di sini sintaksnya select sum, maka yang akan dijumlahkan atau sum dari tabel pinjam ini adalah denda dengan totalnya 43.000. Yang kedua, fungsi AVG. AVG artinya rata-rata bagi kolom. Misal di sini kita mencari select AVG dari field denda dari tabel pinjam, maka dia ada 5375,00. Yang ketiga ada count. Count di sini digunakan untuk menghitung berapa banyak data pada kolom. Di sini kita mencari select count berapa banyak data pada field jumlah dari tabel buku, dia ada 10. Yang keenam, proses group by dan order by. Group by di sini artinya mengelompokkan data berdasarkan kolom. Misal di select nama, count, alamat dari tabel mahasiswa, group by alamat, maka dikelompokkan itu adalah alamat. Misalnya alamat baik ada berapa orang, 1, ada salam 2, dan seterusnya, dan ruko itu ada 1 orang. Yang kedua itu ada order by. Order by itu digunakan untuk mengurutkan data dari terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil. Pada gambar 1 dia mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar dengan filenya alamat nih, baik Darussalam sampai Rukoh. Yang kepada gambar 2 dia mengurutkannya dari yang terbesar, Rukoh, Prada sampai baik. Yang ketujuh itu operator cross join. Operator cross join ini sama artinya dengan menggabungkan berdasarkan data yang sama pada kedua tabel. Cross join masuk kombinasi sama baris yang terdapat pada tabel-tabel yang digabungkan baik berpasangan maupun tidak. Pada gambar menghubungkan NIM pada tabel mahasiswa kode buku di sini sama skor cross join sama seperti perkalian ke tabel. Maka misalnya di sini pada tabel mahasiswa dia ada 10 data, dan pada tabel pinjam ada 10, maka akan menghasilkan 100 data ke bawah. Kedua, inner join. Inner join itu mengembalikan semua baris yang muncul, atau artinya inner join ini adalah irisan, berarti dia kayak yang ada data yang sama pada tabel yang data relasi perintah on. Pindah di sini inner join antara select and name di tabel mahasiswa. Di inner join kan di mana NIM pada mahasiswa sama dengan NIM pada di tabel pinjam. Yang ketiga itu ada full join. Full join sama dikembalikan pada semua tabel sebelah kiri dan sebelah kanan, itu artinya digabungkan. Di sini itu sintaks left join, ini sintaks right join. Ini union digunakan untuk menghubungkan antara left join dan right join. Yang
4 ada ini artinya menampilkan sekurang-kurangnya satu saja hasil dari usul query. Di sini select name nama from mahasiswa where any name select name from mahasiswa where rendah. Berarti di sini kita menampilkan NIM nama dari tabel mahasiswa di mana NIM ini setidaknya ada satu. Untuk NIM pada tabel pinjam di mana yang dia memiliki denda 7.000. Berarti di sini memiliki denda 7.000 dengan NIM dan nama. Di sini ada Shiva, nama Shiva dan nama Didi. Yang kelima itu ada operator axis. Operator axis yang bersama dengan operator ini, dia berdiri benar jika selesai query-nya bukan kosong. Di sini select name nama from axis dari name from tabel pinjam. Jadi berarti di sini yang dicari itu NIM yang sudah keterangan sudah bayarnya dia sudah bayar denda buku. Di sini Shiva, Widya, Ayu, dan Amanda. Dan yang terakhir ada pembuatan tabel virtual. Tabel virtual adalah view perintah membuat suatu tabel baru pada kolom tabelnya berasal dari tabel pada tabel yang sebenarnya. Ini tabel sebenarnya, maksudnya tabelnya yang sudah ada, bukan tabel yang baru. Pada gambar dengan sinyal script, view, data, dengan ini adalah nama tabel yang baru, dengan kemudian diselect name, nama dari tabel siswa dan kode buku, judul, denda, kemudian dibuat inner render join, buku dari tabel pinjam. Di mana NIM pada mahasiswa sama dengan NIM pada pinjam, ngerjain buku, dialiaskan dengan buku, di mana kode buku pada tabel pinjam sama dengan kode buku pada buku. Maka ini adalah hasil dari perintah dari view dengan nama tabel data underscore pinjam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.